Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk berdiskusi secara online di pagi hari ini ya, Mbak Mas ya. Untuk hari ini materinya kita lanjutkan dari minggu lalu, yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan dalam uji hipotesis. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke pengimplementasian uji hipotesis pada case study uji beda. Ya, yang mana uji beda itu umum digunakan dalam penelitian eksperimen. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk hari ini kita istilahnya demo ya, demo menggunakan SPSS. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa berlatih dari video pembelajaran di hari ini. Nah, mohon maaf sekali ternyata untuk SPSS di lab lantai 2 dan lantai 4 yang punyanya saya data itu masih belum siap karena memang kemarin masih diinstalnya yang trial sehingga sekarang pun sepertinya sudah apa namanya sudah kadaluarsa gitu, tidak bisa dipakai. Nah, kemudian kemarin baru saya konfirmasi ke pengelola lab, apakah boleh install software yang tidak berlisensi, itu masih mau ditanyakan oleh pengelola ke dekan, gitu ya. Nah, nanti sambil saya carikan informasi apakah di ilmu lingkungan, lab ilmu lingkungan itu sudah terinstall dan berlisensi, begitu ya. Nah, untuk sementara waktu, teman-teman, nanti silakan bisa diperhatikan dari video pembelajaran ini. Kemudian tadi Mbak Nova sudah mencoba berusaha menginstal ya, mendownload ya, tapi ternyata tidak bisa. Coba teman-teman nanti bisa mengikuti cara yang saya share, link YouTube yang baru saya share tadi. Cuma untuk cara yang disampaikan di link YouTube tersebut, dia menginstalnya menggunakan versi trial seperti yang ada di lab Science Data. Jadi kalau versi trial itu resmi dari SPSS, cuma masa berlakunya cuma 14 hari. Nah, kita dalam mendaftarkan akun kita ke SPSS menggunakan email. Jadi kalau teman-teman pengen perpanjang ya teman-teman harus punya koleksi email yang banyak seperti itu. Nah, kemudian ini suara saya terdengar ya teman-teman ya? Terdengar Ibu? Dengar Ya, nanti Ibu. misalkan ada kendala, ya terima kasih. Misalkan nanti ada kendala atau terputus-putus, saya diingatkan. Nah, kemudian teman-teman, selain menggunakan link tadi, teman-teman juga bisa coba dicek di Shopee ya, apakah ada yang jual lisensi. Cuma saya kurang tahu sih kalau yang Shopee itu jual lisensinya, apakah memang lisensi versi trial atau bisa dipakai lama, begitu. Nah, atau teman-teman bisa set di YouTube gitu ya, cara crack atau install dan crack SPSS. Tapi itu cara yang ilegal ya, karena kita kayak merubah versi kode di dalam SPSS supaya bisa digunakan. Jadi istilahnya nge-crack gitu. Jadi nanti silakan dicari. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya untuk uji beda. Terakhir kemarin uji hipotesis. Ada yang masih ingat tentang uji hipotesis? Mbak Dewi? Mbak Haifa? Uji hipotesis kemarin apa? Ada yang masih ingat nggak Mas Rohmat? Uji hipotesis kemarin apa Mas Rohmat? Mas Ardan? Mbak Fatia? Mbak Filza? Lupa semua? Apa kemarin uji hipotesis? Uji hipotesis itu proses statistik untuk menentukan apakah hipotesis yang kita buat itu diterima ataupun ditolak berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan. Gitu, Ibu. Iya, bisa diulangi Mbak Fatia. Mohon maaf Mbak Fatia. Uji statistik apa kemarin Mbak Fatia?
Uji hipotesis ya, Bu? Atau Mm-mm. statistik? Uji hipotesis. Oh, uji hipotesis itu proses statistik buat nentuin apakah hipotesis yang sudah kita buat itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah kita kumpulkan. Gitu, Ibu. Ya, jadi ya terima kasih Mbak Fatia. Jadi intinya uji hipotesis itu digunakan untuk menguji dugaan gitu ya, hipotesis yang kita buat. Apakah yang kita terima H0, apakah H1. Yang mana uji hipotesis itu bagian dari statistika inferensi yang digunakan untuk mengungkap kondisi populasi berdasarkan data sampel. Ya, karena kita penelitiannya akan lebih banyak menggunakan sampel, sehingga kalau mau menarik kesimpulan tentang kondisi populasi kita gunakan uji hipotesis. Salah satunya gitu ya. Ada estimasi titik dan estimasi interval cuma tidak dipelajari di pertemuan ini. Nah, kemudian untuk uji hipotesis ada dua secara umum, yaitu secara parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik itu lebih ketat dengan asumsi, asumsinya adalah distribusi normal. Jadi pada pembelajaran kali ini kita fokuskan uji hipotesisnya untuk menarik kesimpulan dari sampel menggambarkan populasi menggunakan uji hipotesis yang parametrik dengan pendekatan bahwa data kita harus data numerik dan data kita harus normal begitu. Nah, untuk yang pertama, salah satu jenis uji hipotesis ada uji perbedaan, yang mana uji perbedaan ini digunakan untuk menguji ya apakah ada beda antar kelompok. Nah, kelompok itu bisa kelompok tanaman, bisa kelompok orang, atau kelompok pasien, atau yang lain. Yang jelas kita ingin melihat perbedaan. Nah, untuk uji perbedaan ini paling sering digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksperimen. Jadi penelitian eksperimen itu penelitian yang digunakan untuk menguji coba sebuah treatment apakah berpengaruh terhadap respon atau variabel dependennya gitu. Misalkan kita ingin menguji apakah pemberian probiotik itu memang dapat menyehatkan pencernaan misalkan. Probiotik kadar berapa yang bisa menyehatkan sistem pencernaan manusia. Nah, untuk menyimpulkan, oh ternyata probiotik dengan kadar 10 atau misalkan yang 15 yang lebih bagus, itu digunakan uji perbedaan ini. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman itu bisa mengaplikasikan tahapan ujian hipotesis dari tahapan 1 sampai tahapan 5, khususnya menggunakan uji beda. Nah, untuk capaian saya sendiri, teman-teman tidak dituntut untuk mengolah secara manual ya. Yang penting teman-teman sudah tahu dasar cara menghitung rata-rata, cara menghitung standar deviasi. Nah, nanti untuk statistik uji di dalam uji hipotesis ini sendiri, kita manfaatkan hasil dari SPSS atau software yang lain boleh. Nah, kemudian untuk uji beda seperti yang disampaikan tadi, bahwa uji ini digunakan untuk penelitian eksperimen untuk melihat pengaruh perlakuan gitu ya, khususnya pengaruh perlakuan, bukan pengaruh variabel numerik. Jadi pengaruh perlakuan seperti pemberian probiotik, pemberian pupuk atau yang lain terhadap suatu respon. Gitu. Apakah mempengaruhi variabel responnya? Nah, di sini yang diuji beda sebenarnya dari parameter rata-rata. Kalau teman-teman ingat materi yang lalu ya, jadi sebenarnya dalam uji hipotesis itu kita menguji parameter ya. Parameter itu adalah karakteristik nilai dari populasi yang sudah diringkas jadi satu angka. Ya parameternya bisa parameter rata-rata, median, standar deviasi. Dalam uji beda yang biasa digunakan, itu yang diuji adalah rata-ratanya. Jadi rata-rata kelompok 1 dengan rata-rata kelompok 2 itu sama atau beda. Kalau beda berarti ada perbedaan hasil perlakuan. Jadi pemberian probiotik 10% sama 15% tadi misalkan itu ada bedanya. Kalau ada beda mana yang lebih bagus tinggal dilihat dari rata-ratanya. Rata-rata data sampel. Misalkan yang probiotik 10%, kadar bakteri di dalam usus, bakteri jahat misalkan, cuma ada 15. Yang pakai 15, kadar bakteri buruknya yang di perut ada sekitar 10. Maka yang bagus yang probiotik kadar 15. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita terapkan dalam data supaya teman-teman ada pemahaman yang lebih mendalam, gitu ya. Nah, untuk uji beda sebenarnya uji beda itu ya uji perbedaan antar kelompok ya, yang mana kelompoknya itu bisa lebih dari 2. Kita bahas dulu untuk yang uji beda 2 kelompok. Nah, untuk uji beda 2 kelompok ada 2 jenis di dalam metode statistik secara parametrik ya. Ada uji beda independen dan ada uji beda dependen. Sebenarnya kemarin sudah pernah disinggung waktu tahapan uji hipotesis. Kalau uji beda independen di sini 2 kelompok
itu unit yang mau dibandingkan itu berhubungan atau memang beda. Misalkan sawah di dekat PPG misalkan. Yang saya mau amati adalah tanaman padinya. Kira-kira dengan usia tanam yang sama, pembibitan yang sama, dengan kadar zat hara di tanah yang berbeda ya, otomatis ya antara pakis sama PPG, mana tinggi tanaman yang lebih tinggi, apakah yang dipakis ataukah yang di PPG. Nah, ini disebut dengan dua kelompok berbeda, independen. Kenapa? Karena unit tanaman yang mau dibandingkan itu berasal dari kelompok yang berbeda. Satu kelompok tanaman padi dipakis, satu kelompok tanaman padi di PPG. Begitu. Nah, yang kedua, uji beda itu bisa disebut dengan uji beda dependen ketika dua kelompok yang kita mau bandingkan tadi itu sama sebenarnya. Cuma pengukurannya aja yang di-repeat atau diulangi dua kali. Jadi misalkan saya mau tadi mengamati pengaruh pemberian probiotik terhadap kesehatan usus yang dilihat dari jumlah bakteri jahatnya misalkan. Nah, sebelum saya kasih probiotik, saya ukur jumlah bakteri jahat di ususnya. Kemudian saya kasih probiotik, saya amati, saya beri pelakuan pemberian probiotik selama 30 hari. Setelah 30 hari orang yang sama ini saya ukur berapa sih kadar bakteri jahat di dalam ususnya. Nah, ini sebenarnya orang yang diamati itu sama, itu ya, antara sebelum dan sesudah. Tetapi di sini menimbulkan dua kelompok, gitu ya, kelompok sebelum dan kelompok sesudah, meskipun orangnya sama. Nah, kalau case-nya seperti ini, nanti kalau kita ingin membandingkan apakah antara sebelum dan sudah pemberian probiotik ada bedanya, ya, beda kadar bakteri jahatnya tadi, maka analisisnya bisa menggunakan uji beda dependen. Jadi kalau uji beda dependen, itu ciri khasnya adalah orangnya sama. Cuma perlakuan itu diterapkan sebelum dan sesudah atau istilahnya pretest post-test. Itu kalau dalam dunia pendidikan ya, tapi kalau dalam dunia kesehatan ya sebelum dan sesudah seperti itu. Nah, kemudian kalau yang uji beda independen, ciri khasnya ya udah dua kelompok yang mau kita bandingkan itu orangnya, tanamannya itu memang benar-benar beda, tidak sama. Itu gampangan kalau kita mau membedakan, kita punya case tadi, kita mau menganalisis pakai mana nih, yang independen atau yang dependen. Untuk definisi uji beda independen sama dependen, ada yang mau diperjelas lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Kalau diam saya rasa sudah cukup ya. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Saya lanjutkan. Nah, saya bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah uji beda dua kelompok yang independen, yang tadi berasal dari dua kelompok yang memang benar-benar beda. Kalau kita melakukan uji beda dua kelompok independen secara statistik, apalagi ini parametrik ya yang ketat asumsi, kita tidak bisa langsung menggunakan uji hipotesisnya. Seperti yang dijelaskan kemarin, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dulu, gitu. Yang pertama adalah uji normalitas. Ini syarat. Kenapa? Karena di dalam pengujian uji hipotesis independen itu kan menggunakan pendekatan parametrik. Jadi memang syaratnya adalah data harus berdistribusi normal. Cuma uji ini boleh kita lewati ketika ukuran sampel kita besar, lebih dari 30. Itu boleh kita meniadakan atau melewati uji hipotesis normalitas data ini. Kenapa? Karena dianggapnya gitu ya, atau secara teori central limit theorem ketika kita buktikan ternyata data yang sudah lebih dari 30 itu datanya sudah menyerupai atau mendekati distribusi normal. Sehingga kita boleh mengabaikan uji normalitas. Nah, kecuali kalau sampel pengamatan kita cuma sedikit 15, 10 gitu ya. Masing-masing kelompok ya. Jadi bukan digabung, tapi memang kelompok 1 dan kelompok 2 itu dilihat dia pengamatannya ada berapa. Bukan jumlahan, tapi individu. Kalau memang di bawah 30 ya harus diuji normalitasnya. Nah, umumnya kalau penelitian eksperimen karena keterbatasan waktu dan biaya kan pengamatannya tidak terlalu banyak ya. Sehingga harus melalui uji normalitas ini. Nah, nanti kalau tidak normal hasil pengujiannya walaupun data kita adalah data angka, maka kita harus mengubah gitu ya. Yang semula kita pengennya adalah uji yang parametrik, maka harus kita rubah menjadi uji non parametrik. Atau di dalam
statistika sebenarnya sebelum ke sana teman-teman boleh melakukan standarisasi dulu. Mengupayakan gimana caranya data kita ini normal. Kalau ternyata sudah diupayakan tetap tidak normal, ya maka mau tidak mau kita harus lari ke uji non parametrik. Nah, biasanya yang diuji di dalam non parametrik itu bukan mean, median gitu ya, tapi lebih ke proporsi seperti itu, perbandingan. Nah, kalau sudah diuji normalitas normal gitu, tahapan selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk melihat apakah antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu memiliki varian yang sama atau berbeda. Nah, untuk uji homogenitas ini sebenarnya tidak sekrusial uji normalitas. Karena walaupun hasilnya homogen, tidak homogen, itu tetap bisa menggunakan uji parametrik ini. Nah, nanti kenapa kok kita harus uji homogenitas? Ya karena di dalam uji beda dua kelompok yang akan kita lakukan di tahapan ketiga ini, itu ada dua pendekatan. Gitu ya, karena ini adalah data sampel, pendekatan kita mau mengasumsikan bahwa varian punyanya populasi sama atau beda. Nanti di dalam uji beda ini ada dua rumus, gitu ya, berdasarkan uji homogenitasnya tadi, apakah varian populasi sama atau varian populasi beda. Sehingga dari tiga langkah ini sebenarnya yang krusial adalah yang poin 1. Jadi kalau yang poin 1 uji normalitas itu tidak terpenuhi, ya udah uji beda dua kelompok secara parametrik ini tidak bisa dilakukan gitu ya. Harus dibawa ke non parametrik. Nah, ini untuk langkah uji beda dua kelompok yang independen. Nah, misalkan ini studi kasusnya ini ya teman-teman ya, saya seorang peneliti di bidang bioteknologi, khususnya di bidang bioteknologi pertanian gitu ya. Saya ingin menguji coba, melakukan eksperimen, ingin melihat tanaman gitu ya. Tanaman antara yang diberi pupuk biasa dengan pupuk hayati, gitu ya. Karena pupuk hayati itu mengandung mikroorganisme seperti rhizobium. Kira-kira nanti yang apa namanya? Yang efektif untuk menambah tinggi tanaman itu yang mana? Apakah pupuk biasa atau pupuk hayati? Maka di sini saya mengambil dua kelompok tanaman. Ini dalam satu kelompok tanaman ini berbeda, berbeda. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Sama-sama saya ambil dari peta tanaman di Pakis. Cuma saya bedakan bahwa yang kelompok 1 itu adalah yang misalkan yang ada di sebelah barat, baratnya Gedung Pakis. Yang kelompok 2 itu yang di sebelah timurnya Gedung Pakis. Ya, ini berasal dari tanaman yang berbeda. Kemudian saya kasih perlakuan, yang satu dikasih pupuk biasa, kelompok 1 yang di barat tadi, yang di kelompok timur saya kasih pupuk hayati. Nah, ini pupuknya itu saya treatment ke tanaman ini selama 30 hari. Setelah itu saya ukur tinggi tanamannya. Nah, masing-masing kelompok ini kebetulan sama ya, sampel pengamatannya ada 10, kelompok 1 10, kelompok 2 10. Setelah diukur kelompok 1, oh ya ada 120, ada 115, 118, kelompok 2 ada 130, ada 128 dan seterusnya. Ini kebetulan tanamannya adalah tanaman padi. Nah, dari sini kalau kita ingin melihat apakah ada efek sih pemberian pupuk hayati terhadap tinggi tanaman, maka kita harus membandingkan rata-rata tinggi tanaman di kelompok 1 dan tinggi tanaman di kelompok 2. Ya, tetapi sebelum melakukan ini gitu ya, karena ini kita sudah tahu ini berasal dari kelompok yang berbeda, maka tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah menguji dulu. Apakah 10 pengamatan tinggi tanaman di kelompok 1 dan 10 tinggi tanaman di kelompok 2 ini sudah normal atau belum? Kenapa ini dilakukan? Karena sampel pengamatan di masing-masing kelompok ini jumlahnya masih 10, sehingga kurang dari 30. Sehingga perlu dilakukan uji normalitas. Maka di sini kita sebagai peneliti harus memastikan dulu, jadi 10 tinggi tanaman di kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah normal atau belum. Jadi pengujian normalitas itu kita hanya pengen lihat sih apakah data pengamatan kita itu kalau digambarkan menyerupai distribusi normal berbentuk bell shape seperti ini atau tidak. Nah, untuk uji normalitas sendiri ada macam-macam ya teman-teman ya. Yang sering digunakan adalah yang Shapiro-Wilk sama Kolmogorov. Nah, bedanya ini pada sampel pengamatan yang akan diukur. Jadi kalau Shapiro-Wilk itu ketika ukuran sampelnya kurang dari 30, 50, kalau misalkan Kolmogorov itu yang lebih dari 30 biasanya seperti itu.
Nah ini, kalau teman-teman adalah orang yang berpegang pada mazhab, saya nggak puas kalau tidak menggunakan uji hipotesis. Saya tidak puas kalau hanya menggunakan konsep central limit theorem. Maka saya walaupun sampel pengamatan saya sebanyak 50, saya mau uji coba pakai, misalkan, Kolmogorov, dia boleh, gitu ya. Tapi yang sering digunakan di sini adalah Shapiro sama Kolmogorov. Kalau melihat dari definisi ini, gitu ya, kira-kira antara Shapiro Kolmogorov, itu kalau kita mau menguji data kita tadi, yang sebanyak 10 pengamatan, itu cocoknya pakai Shapiro atau Kolmogorov? Cocoknya kira-kira pakai, ya, pakai Shapiro. Ya, cut off-nya pokoknya 50 sih. Kalau kurang dari 50 ya udah Shapiro. Kalau Kolmogorov ini sebenarnya lebih dari 30 ya. Jadi kalau misalkan pengamatan teman-teman 45 gitu ya, teman-teman mau pakai Shapiro atau Kolmogorov juga boleh. Cuma kalau kita pengamatannya adalah 10 tadi, di masing-masing kelompok yang cocok itu adalah Shapiro. Jadi yang kita hitung adalah 10-nya ya, bukan 20 gabungan kelompok satu, kelompok 2 bukan. Tetapi satu kelompok itu berapa? 10. Oh, 10 kurang dari 50. Ya udah pakai Shapiro. Ya, yang membedakan antara Shapiro dengan Kolmogorov selain ukuran sampel yang mau diuji tadi, itu ada pada statistik ujinya, gitu ya. Jadi kalau kita Kolmogorov itu statistik ujinya pakai D. Rumusnya kita cari maksimum dari distribusi fungsi empiris dari data sama fungsi distribusi normal yang teoritis, gitu ya. Kita cari selisih, kita cari maksimumnya. Jadi di sini statistik ujinya pakai statistik uji D. Sedangkan kalau di dalam Shapiro, kita di sini pakai statistik ujinya statistik uji W. Nah, yang mana statistik uji W ini dicari dari rumus AI, XI. XI menunjukkan data yang sudah diurutkan. A-nya itu menunjukkan konstanta berdasarkan distribusi normal ideal standar. Ya, X-bar-nya adalah rata-rata. Jadi yang membedakan antara Shapiro dengan yang Kolmogorov itu. Jadi pada statistik ujinya. Nah, untuk hipotesis, tingkat signifikansi, kemudian daerah kritis, kesimpulan, itu kurang lebih sama kalau kita daerah kritisnya tinggal menggunakan p-value. Jadi di dalam uji hipotesis ini, teman-teman, saya mengajarkan untuk membaca probabilitasnya ya. Jadi tidak mengajarkan cara membaca tabel distribusi frekuensinya. Tapi yang saya ajarkan adalah cara membaca probabilitas. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita kemarin di dalam tahapan uji hipotesis kan disampaikan kita bisa membaca daerah kritis itu menggunakan suatu luasan gitu kan ya. Luasan seperti ini, yang mana di sini ada min T alfa per 2, di sini T alfa per 2. Nah, itu kita membaca daerah kritis berdasarkan tabel distribusi. Nah, kalau kita yang baca adalah probabilitas p-value, sebenarnya yang kita baca itu adalah yang ini yang diarsir. Yang diarsir ini adalah menunjukkan probabilitas atau luasannya. Yang mana probabilitas atau luasan ini adalah bentuk lain dari statistik uji atau tabel T tadi yang kita pelajari kemarin. Ya nanti mungkin saya jelaskan sedikit-sedikit aja ya. Kenapa kok seperti itu? Karena teman-teman adalah perannya menggunakan analisis statistik ini kan hanya untuk membantu mengolah data. Jadi akan biar tidak ini sih keberatan, aku bingung membacanya dengan banyak tabel normal Z, T, F gitu kan. Bingung kan nanti. Daripada bingung ya udah kita belajar satu aja probabilitas. Dan sebenarnya tidak masalah karena itu esensinya adalah sama. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau secara umum, untuk tahapan uji normalitas, itu kita pertama sama menentukan hipotesis terlebih dahulu. Secara statistik, untuk uji normalitas, hipotesis H0-nya itu pasti data berdistribusi normal. Ini teoritis, tidak boleh diganti. H1-nya data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk tingkat signifikansi kemarin, berapa sih probabilitas peluang kita menolak H0 padahal H0 benar gitu. Ya, yang kita tentukan adalah 5%. Nah, ini paling sedikit ya. Kecuali kalau kita penelitiannya kesehatan, maka boleh kita buat menjadi 1%. Kalau sudah ditentukan, maka kita hitung statistik ujinya nanti dibantu menggunakan software, di mana kita bisa menentukan D-nya ini. Nah, di dalam software, D ini nanti dikonversi menjadi nilai probabilitas. Jadi probabilitas itu ya peluang ya, proporsi kejadian dibagi
kejadian yang diamati dibagi dengan keseluruhan kejadian. Atau kalau di sini sebenarnya P ini, probabilitas ini adalah konversi dari D-nya. Jadi di sini antara statistik uji dengan probabilitas sebenarnya ada linknya, cuma dirubah bentuknya. Misalkan kita mau makan pisang, satunya makan buah pisang, satunya makan bolu pisang. Kan sebenarnya kita sama-sama makan pisang, cuma bentuknya yang berbeda. Yaitu makna D dengan P. Jadi P ini ya bentuk lain dari D, tetapi dinyatakan dalam probabilitas. Maka kalau kita di dalam software hanya membaca probabilitas, untuk menentukan daerah kritisnya, ya kita gunakan nilai probabilitas ini. Hasil dari software, kita bandingkan dengan tingkat signifikansi yang sudah kita tentukan di awal, di tahap 2. Nah, karena tingkat signifikansi ini bentuknya probabilitas. Nah, ini secara teori kita akan menolak H0 ketika kondisinya adalah p-value atau probabilitas yang dihasilkan dari statistik uji ini kurang dari tingkat signifikansinya, maka tolak H0. Kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Ini maaf, ini saya ada kekeliruan. Seharusnya di sini data tidak berdistribusi normal. Kenapa? Ya karena H0-nya adalah data berdistribusi normal. Maka H1, karena H0 ditolak yang kita terima H1 kan, maka H1 berbunyi adalah data tidak berdistribusi normal. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai tabel gitu ya, kita tidak menggunakan p-value di sini. Jadi D ini kita bandingkan dengan D tabel. Nah, nanti teman-teman akan buka satu-satu, tabel D, tabel T, tabel F, karena setiap uji itu statistik ujinya berbeda-beda. Makanya supaya teman-teman nggak banyak yang dipelajari di sini dan lebih mudah memahami, maka untuk daerah kritis sama statistik uji nanti yang kita tekankan adalah pada nilai probabilitas, gitu ya. Nah, sama halnya dengan uji Shapiro, teman-teman. Kalau di sini untuk uji Shapiro, ya W-nya nanti kita hitung, kemudian kita konversi ke probabilitas. Kalau p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi alfa tadi, ya maka kita tolak H0. Nah, kalau tolak H0, maka kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Padahal harapan kita dalam uji apa namanya? Uji normalitas ini datanya normal atau tidak normal harapannya. Harapannya ujinya datanya normal atau enggak? Normal. Normal. Iya. Kalau seperti itu gimana? Ya, ya sudah kita bawa ke non parametrik. Nah, ini saya tunjukkan sedikit untuk yang SPSS ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa bisa mengikuti tutorial ini gitu ya. Ya, kalau sudah ada SPSS-nya gitu ya. Jadi bentuk SPSS sudah kelihatan share screen-nya. Nggak kelihatan nih, Bu. Eh, apa di saya doang gitu? Kelihatan nggak? Belum? Oke. Kalau sekarang SPSS-nya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Kelihatan. Sudah, Oke. Ibu. Ya. Kak, ini bentuknya SPSS ya, teman-teman ya. Kalau SPSS, teman-teman, bentuknya seperti ini. Kelihatan luas atau enggak? Di sini ada file, edit, view, data, transform, analisis, ada enggak? Atau hanya kotak-kotak yang teman-teman lihat? Kotak-kotak saja, Bu. Kotak-kotak sama di atasnya kelihatan kok kalau di scroll ke atas. Oh, oke, oke. Ya, sebentar. Ini coba saya ulangi lagi ya. Kalau sekarang? Sudah, Ibu. Oke, jadi di dalam SPSS, ya sama halnya ketika teman-teman buka Excel ya. Jadi bentuknya ada baris sama kolom. Nah, ini ada dua sheet di sini. Data view sama variable view. Ini berbeda. Yang kita lihat ini adalah variable view. Yang mana di dalam variable view ini, ya ini pandangan kita terhadap tempat kita meletakkan data. Jadi ya persis sama Excel. Di sini media kita atau kanvas kita untuk copy paste data gitu ya. Kemudian di atas sini kan ada var. Ya, ini kalau Excel menunjukkan judulnya. Judul kolom 1, judul kolom 2.
Kalau di sini ada 1, 2, 3, itu menunjukkan pengamatan 1, pengamatan 2. Nah, untuk VAR sama pengamatan, itu memang nanti sudah template-nya dari SPSS seperti ini. Kalau kita pengen mengubah, misalkan var ini menjadi nama data, maka kita bekerjanya di variable view-nya. Jadi bentuk variable view-nya seperti ini ya. Beda ya, walaupun ada 1, 2, 3, tetapi di sini ada name, type, weight, decimal, dan seterusnya. Ini tempat kita untuk mengolah tipe data yang mau kita analisis. Nah, kemarin Excel-nya sudah saya sampaikan ke Mbak Humairoh ya. Jadi kalau kita mau mengopi datanya, tinggal kita kembali ke data view. Karena case tadi kita adalah tadi 2 independen, pupuk biasa sama pupuk hayati, maka kalau kita mau menguji normalitas, tinggal kita kopikan saja datanya tanpa kita menaruh judul bahwa yang data 120, 115 dan seterusnya ini adalah tinggi tanaman kelompok 1, ini kelompok 2. Kenapa? Karena nanti kalau kita kopikan judulnya di dalam SPSS, ya ini nanti terdeteksi sebagai teks, bukan angka. Maka cukup kopikan angkanya saja di dalam SPSS. Kalau sudah, karena di sini var 1 sama var 2 kita bingung ini punyanya siapa, maka di variable view, di sini teman-teman tinggal diganti saja bahwa var 1 itu menunjukkan tinggi tanaman kelompok 1. Misalkan seperti itu. Nah, kalau pemberian nama nggak boleh pakai spasi ya. Jadi memang harus gandeng. Sedangkan untuk yang kolom 2 tadi itu adalah tinggi tanaman kelompok 2. Kelompok 1 adalah yang diberi pupuk biasa, kelompok 2 yang diberi pupuk hayati. Nah, masing-masing tipe datanya adalah numerik. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti. Bisa koma, bisa dot, atau yang lain. Kebetulan punya kita memang numerik angka kan, bukan string juga, bukan desimal, seperti itu. Nah, kemudian weight ini lebih ke lebar datanya ya. Jadi datanya teman-teman sampai berapa digit sih? 10 digit, 2 digit, 3 digit. Ini untuk mengatur. Nah, ini maksimalnya adalah 8 digit. Nah, di sini untuk mengatur kalau ada desimal, desimalnya mau berapa koma gitu. Nah, kemudian yang penting lagi di sini teman-teman di dalam variable view, teman-teman tinggal mengganti measure-nya. Measure di sini menggambarkan skala ya, skala data. Karena data kita numerik tinggi tanaman, maka masuk ke skala rasio. Ya, nanti diingat lagi rasio. Nah, kalau rasio kita pilih yang scale. Pun interval ya, kalau skalanya interval juga scale. Kecuali teman-teman datanya adalah data ordinal, misalkan tingkat kualitas pupuk atau misalkan tingkat sekolah gitu ya. Jadi nanti bisa diganti ordinal. Kalau misalkan datanya adalah laki-laki perempuan ya nanti silakan diganti nominal. Tetapi karena data kita adalah angka maka ganti dengan skill. Nah kalau kita main-main di variable view kurang lebih cukup itu saja nggak masalah. Itu ya. Baru kita kembali lagi ke menu awal. Kalau kita mau menganalisis ini normal atau enggak gitu ya di dalam SPSS gitu ya. Menu yang digunakan itu adalah menu analyze. Jadi apapun alatnya itu bisa kita gunakan analyze. Nah, mana yang kita gunakan kan banyak pilihan ya. Kalau kita mau uji normalitas, maka gunakan yang deskriptif statistik. Kemudian nanti pilih yang explore. Sudah saya tuliskan di PPT, nanti tinggal dibaca sama dilihat rekamannya gitu ya, kemudian diulangi. Kalau sudah diklik ekspor, nah di sini ada menu lagi nih. Ini datanya mau kita masukkan di mana? Data itu semuanya dimasukkan ke dependent list. Gitu ya. Kecuali kita punya faktor gitu ya, atau tadi datanya kita inputkan tidak seperti ini posisinya. Ya, misalkan posisinya jadi satu antara kelompok 1, kelompok 2, kemudian ada pembedanya ini kelompok 1, ini kelompok 2, maka nanti kelompok itu bisa masuk ke faktor. Tetapi karena bentuk datanya seperti ini, ya data kelompok 1, data kelompok 2, maka dua-duanya langsung dimasukkan ke dependent list. Abaikan label case sama faktor list. Nah, di sini display itu menunjukkan apa sih yang kamu mau keluarkan nanti. Karena di dalam uji normalitas ini kita bisa mengeluarkan grafik dan juga bisa mengeluarkan nilai statistik tadi, WD, gitu ya. Nah, kalau kita mau mengeluarkan hanya statistiknya saja, ya tampilkan statistiknya saja. Tetapi kalau kita pengen lihat plot sama statistiknya, ya tekan yang put, ya hanya modifikasi.
Nah, untuk uji normalitas sendiri itu kita sampai sini belum bisa menguji normalitas sebelum kita men-setting yang ada di menu plotnya sini. Jadi kita harus checklist dulu bahwa kita di sini sebenarnya ingin menguji normalitas, gitu ya. Normalitas dari data dengan menampilkan plot dan tesnya. Baru di continue, baru di OK. Ini hasilnya keluar nggak teman-teman? Atau masih bentuk kotak-kotak? Masih kotak-kotak ini. Oke. Ya, Ada nah, fotonya sih. gimana? Masih kotak-kotak data? Kotak-kotak ini tapi ada angkanya itu berarti udah. Oh iya, tapi belum masuk ke hasil ya. Nah, kalau seperti ini, share screen saya kelihatan hasil nggak? Ada tulisan explore nggak? Ada. Oke, jadi setelah kita klik OK tadi, hasilnya seperti ini. Dia keluar di lembar output, jadi bukan di lembar data tadi. Jadi ada lembar sendiri, yaitu lembar output yang menyajikan hasil gitu ya. Hasil dari uji normalitas. Cuma di sini tidak hanya uji normalitas saja yang dikeluarkan. Ada statistik nilai deskriptifnya, perhitungan min, minimum, kurtosis, squeamish, dan seterusnya. Itu juga dikeluarkan karena di dalam explore tadi tidak hanya menguji normalitas. Nah, untuk hasil uji normalitas, untuk statistiknya sebenarnya kita hanya fokus ke hasil ini, test of normality. Tetapi kalau teman-teman penasaran, benar nggak sih gambarnya itu menyerupai distribusi normal? Ya teman-teman bisa lihat yang bawah. Ada scatter plot, ada box plot gitu ya, yang mengindikasikan misalkan dia nggak normal itu nggak normalnya di bagian mana gitu. Nah, boleh dilihat. Tapi di dalam uji hipotesis, kita hanya fokus di sini, test of normality. Nah, di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nanti akan kelihatan kelompok 1 normal nggak, kelompok 2 normal nggak. Jadi di dalam uji T independen, yang diuji normalitasnya adalah masing-masing data. Data kelompok 1 diuji sendiri, data kelompok 2 diuji sendiri. Bisa pakai Kolmogorov, bisa pakai Shapiro. Nah, ketika di sini ada statistik, ya ini adalah nilai statistik ujinya tadi. Kalau Kolmogorov berarti ini adalah nilai D. Kalau di sini statistik punya Shapiro ini adalah nilai W. Gitu ya. Ini W, ini D. Sedangkan kalau DF yaitu hanya derajat bebasnya aja. Tadi ada 10 pengamatan, maka di sini derajat bebasnya 10. Nah, yang disebut dengan probabilitas itu yang ini, sig. Di dalam SPSS, nilai p-value atau probabilitas itu digambarkan dengan sig. Nah, di sini sig, di sini sig. Nah, ini adalah nilai probabilitas. Ya, kita tinggal membaca nilai sig ini, kita bandingkan dengan tingkat signifikasi kesalahannya tadi, alfanya 5%, 10%, 1%. Nah, untuk data kita tadi, di sini kita lebih cenderung membaca yang mana? Yang Shapiro atau yang Kolmogorov. Yang Sapiro, Tapi Ibu. loh Ibu. Ya, yang Shapiro. Gitu ya. Nah, kalau kita ini sudah saya screenshotkan ya teman-teman ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. PPT saya kelihatan ya. Kelihatan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita fokus aja di Shapiro bahwa untuk data kelompok 1 nilai p-value-nya adalah 0,9. Kemudian untuk di eh, mana ini? Di data kelompok 2 nilai p-value-nya adalah 0,82. Saya dibantu mengingat-ingat ya teman-teman ya. Coba dibantu diingat, ingat. Maka kita coba masukkan ke sini di dalam uji apa? Shapiro-nya. Bahwa di sini secara Shapiro data berdistribusi normal untuk H0-nya. H1-nya data tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikan 5%. Statistik ujinya ini dikeluarkan oleh probabilitas tadi. Nah, di sini coba saya tambahkan ya, tadi untuk data kelompok ya. Sorry teman-teman. Jadi tadi ada sekitar ini ya. Jadi tadi untuk hasilnya, hasil apa namanya uji normalitasnya
Di sini ada data kelompok tanaman 1 sama kelompok tanaman 2. Ya, nilai W-nya itu bisa kita lihat dari hasil sini. Untuk kelompok 1 nilai W-nya berapa? Kelompok 1 nilai W-nya berapa? W itu adalah statistik ujinya ya. Jadi W itu adalah statistik uji. Tadi sudah saya jelaskan ya di dalam SPSS tadi. Kalau kita mau ngecek gitu ya, statistik uji bisa dilihat di mana tadi? Dinilai apa? Statistiknya. Berarti berapa nilai W untuk kelompok 1? Kelompok 1 ditunjukkan dengan var 1 ya, kelompok 2 ditunjukkan dengan var 2. Berarti W-nya kelompok 1 berapa? Kak, 0,136. Eh, 0,978. 978. W-nya untuk kelompok 2 berapa? 0,96. 0,96. 0,96. Empat. Nah, ini nilai W. Ya, ya sudah benar. Nah, kemudian selain nilai W di dalam output SPSS, kita bisa melihat p-value-nya atau probabilitasnya. Berapa probabilitas nilai W untuk kelompok 1? Tadi bisa dilihat di nilai sig-nya. Berarti di sini berapa? 0,953. Yang di kelompok 2 berarti berapa? 0,828. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan rangkuman atau summary-nya. Nah, kita bawa ke uji hipotesisnya, gitu ya. Saya tuliskan di sini. Menggantikan secara teori tadi ya, teman-teman ya. Oh, sorry. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini, berarti kita sudah di tahapan statistik uji. Kita sudah dapat statistik uji W-nya, kita sudah dapat p-value-nya. Baru kita bawa p-value ini ke daerah kritis. Jadi karena kita punyanya adalah p-value, maka p-value ini kita bandingkan dengan apa? Dengan tingkat signifikansi. Yang mana tingkat signifikansi di dalam penelitian ini ditentukan berapa persen? 5%. 5%. 5% itu sama dengan berapa kalau dibuat dalam bentuk desimal? 5% itu setara berapa? 0,05. 0,05. Iya, 0,05. Ini sama, 0,05. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Kita bisa menolak H0 ketika apa? Menolak H0 ketika apa? P-value kurang dari tingkat signifikansi. Maka di sini kita kasih tanda dulu antara p-value dengan tingkat signifikansi tandanya lebih dari atau kurang dari. Ya. Kalau dilihat di sini p-value-nya 0,953. Di sini tingkat signifikansinya 0,05. Tandanya lebih dari atau kurang dari? Kurang. Kurang dari. Apakah p-value kurang dari tingkat signifikansi? Value lebih tinggi dari tingkat signifikansi. Maka tandanya lebih dari. Dibalik. Dibalik. Ya. Maka karena p-value lebih dari tingkat signifikansi, tolak apa gagal tolak H0? Gagal tolak H0. Ya, gagal tolak H0. Kenapa? Karena kita menolak H0 ketika p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi. Maka di sini kita tinggal tuliskan saja gagal tolak H0. Ya, dua-duanya sama. Kenapa? Karena di sini 0,828 itu lebih dari apa? 0,05. Ya. Kalau gagal tolak H0, maka H0 itu gagal saya tolak. Yang saya terima siapa?
H0 gagal saya tolak. Siapa yang diterima? H1. H0 gagal saya tolak. Gagal ditolak itu artinya apa toh? Diterima. Berarti siapa yang diterima? H0. Ya, H0. Ya, hanya permainan kata-kata saja ya. Jadi H0 itu gagal saya tolak, berarti kan H0-nya saya terima. Maka kalau H0 saya terima, kesimpulannya berbunyi apa? Data normal atau tidak? Iya, data normal. Ya, di sini tinggal dituliskan data berdistribusi normal. Selanjutnya di sini sama. Data berdistribusi normal. Oh, ternyata dari dua data tadi, dua kelompok tadi, dari data tinggi tanaman yang pupuk biasa sama pupuk yang apa yang unsur hayati tadi, ternyata sudah berdistribusi normal. Maka asumsi untuk melakukan uji T independen sudah bisa terpenuhi. Gitu ya. Ini tahapan awal yang harus teman-teman lakukan. Nah, kalau sudah, ya sudah, kita lanjutkan ke tahapan 2. Tahapan keduanya adalah uji homogenitas. Dari uji normalitas ini, dari cara mengeluarkan hasil di SPSS, dan cara membacanya, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut ke uji homogenitas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke. Kalau tidak, saya lanjut ya. Untuk uji homogenitas, nanti yang kita gunakan di dalam SPSS itu sekalian untuk uji T independennya. Jadi nanti saya sekaligus langsung jelaskan ya untuk uji T independennya secara teori, baru nanti kita praktekkan menggunakan SPSS. Nah, untuk uji homogenitas ini syarat tetapi tidak fatal sefatal uji normalitas. Jadi fatal itu maksudnya untuk prasyarat gitu ya, sebagai filter boleh nggak kita pakai uji T independen gitu. Tidak, kalau uji homogenitas ini hanya sebagai opsi pilihan dalam uji T independen nanti kita pakai pendekatan varian yang sama atau beda. Jadi uji homogenitas ini digunakan untuk menguji dari dua kelompok data tadi, variannya sama atau beda gitu ya. Jadi variannya sama atau beda. Nah, untuk uji homogenitas dalam SPSS yang dipakai itu salah satunya adalah uji Levenue ya. Sebenarnya banyak uji yang bisa digunakan untuk uji homogenitas. Tetapi bebarengan dengan SPSS yang digunakan untuk uji T independen itu adalah yang uji Levenue. Nah, untuk uji homogenitas, ini secara teori H0 H1-nya tidak berubah. H0-nya varian antar kelompok homogen. Artinya varian antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama. Kemudian yang H1-nya itu varian antar kelompoknya beda. Jadi varian populasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu beda, heterogen. Nah, tingkat signifikansi masih sama menunjukkan alfa, tingkat kesalahan. Kesalahan kita menolak H0 padahal H0 benar. Nah, untuk uji homogenitas di sini statistik ujinya berbeda daripada uji normal tadi, D atau W. Kalau di sini digunakan W. Cuma W-nya ini menggambarkan statistik uji Levenue-nya yang didapatkan dari rumus N-K dibagi K-1, di mana N itu menunjukkan total jumlah pengamatan ya. Jadi lebih ke jumlah total pengamatan dari dua kelompok. K-nya itu menunjukkan kelompoknya. Kelompoknya berapa? 2 atau 3 yang mau dibandingkan. Nah, kemudian di sini ada NI ya. Kalau N itu tadi adalah data jumlah keseluruhan. Jadi jumlah seluruhan pengamatan kalau kita punya kelompok 1, kelompok 2 tadi, total pengamatannya ada sebanyak 20, jadi N besarnya adalah 20. Sedangkan NI ini adalah jumlah pengamatan setiap kelompok. Jadi per kelompoknya ada 10, berarti N1 10, N2-nya 10. Nilai Z adalah nilai selisih gitu ya antara pengamatan YIC dengan rata-rata YI-nya, nilai absolutnya. Gitu. Jadi nilai ZI itu menunjukkan rata-rata ZIC pada kelompok ke-1 atau ke-2. Nah, untuk menyimpulkan dia homogen atau tidak masih sama kita gunakan nilai p-value atau probabilitas yang mana nilai p-value ini merupakan nilai transformasi dari W ini. Nah, ketika p-value ini kurang dari tingkat signifikansi ya maka nanti tolak H0. Kalau tolak H0 maka yang diterima adalah H1. Varian antar kelompoknya adalah heterogen. Nah, ini secara konseptual uji homogenitas.
Nanti kita praktekkan ini menggunakan SPSS, karena sekaligus merunning uji beda dua kelompok independen. Kalau uji beda dua kelompok independen, ini intinya ya, jadi dari case tadi kita pengen menguji dua kelompok itu beda atau sama. Jadi yang diuji di sini adalah rata-rata antar kelompoknya. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa parameter yang diuji adalah rata-rata antar kelompok. Nah, untuk hipotesis H0 H1 untuk uji beda ini template. Nah, ini kebetulan untuk hipotesisnya dinyatakan dalam pernyataan. Tapi kalaupun teman-teman tidak mau dalam pernyataan, teman-teman boleh menuliskan di dalam bentuk equation atau tanda. Jadi misalkan di sini kita tuliskan bahwa yang kita uji adalah rata-rata, maka di sini kita tuliskan parameter untuk rata-rata. Mu punyanya kelompok 1, karena di sini tidak ada beda, berarti sama dengan mu punyanya kelompok 2. Nah, kemarin kita batasi untuk uji hipotesisnya, kita gunakan uji hipotesis yang dua arah ya teman-teman ya, yang tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Maka untuk H1-nya, karena di sini hipotesisnya ada beda rata-rata, maka di sini diduga bahwa rata-rata tinggi tanaman kelompok 1 itu tidak sama dengan tinggi tanaman kelompok 2. Ini kalau dimodelkan secara matematis. Nah, di sini masih sama, setelah kita menentukan hipotesis, kita tentukan tingkat signifikansi atau alfanya 5%, baru kita cari statistik ujinya. Ya, di sini statistik uji yang digunakan itu adalah statistik uji T, seperti yang dicontohkan kemarin ya. Cuma di dalam uji beda dua kelompok independen, itu untuk uji populasinya gitu ya, untuk uji uji rata-ratanya ada dua pendekatan. Yang pertama, asumsi varian populasi dianggap beda atau heterogen. Tahu heterogen dari mana? Dari hasil uji homogenitas tadi. Nah, maka untuk menghitung T-nya, kita gunakan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. S menunjukkan standar deviasi, X bar menunjukkan rata-rata. N menunjukkan jumlah sampel pengamatan di masing-masing kelompok. Ini kalau pendekatan varian populasi beda. Nah, yang kedua, kalau diasumsikan varian populasinya itu sama, gitu ya, atau dianggapnya homogen. Maka untuk menghitung statistik ujinya, kita gunakan rumus yang bawah. Kita gunakan varian sampel yang digabungkan, jadi SP. Jadi di sini menghitung T-nya itu menggunakan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar SP kuadrat dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, ini kalau varian populasinya dianggap sama. Maka SP dihitung terlebih dahulu. Ya, di sini jumlahan dari varian dari sampel pengamatan 1 sama sampel pengamatan kelompok 2 diboboti dengan jumlah pengamatan di masing-masing kelompoknya. Ya, ini nanti yang membedakan itu pada ini ya, selain dari rumusnya juga dibedakan pada ketika teman-teman membaca T-tabelnya. Jadi nanti derajat bebasnya beda. Kalau menggunakan yang pendekatan varian homogen, derajat bebasnya pakai N1 plus N2 min 2. Tetapi kalau menggunakan ini nanti beda lagi hitungan derajat bebasnya, gitu ya. Nah, nanti dari nilai T ini, dari nilai T kita konversi ke nilai probabilitas, gitu ya. Nilai probabilitas, kemudian kita bandingkan dengan tingkat signifikansi. Kalau misalkan kurang dari tingkat signifikansi, maka tolak H0. Kalau tolak H0, maka kesimpulannya adalah ada beda rata-rata antar kelompok. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa oh ternyata ada beda rata-rata antar kelompoknya gitu. Mana yang lebih tinggi? Ya nanti kita lihat dari rata-rata sampelnya. Begitu teman-teman. Atau kalau kita menggunakan T hitungnya ya, bukan P value tadi, ya nanti T hitung kita bandingkan dengan min T tabel atau T tabelnya. Gitu karena kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Nah, prakteknya di SPSS gimana? Ya, kita kembali lagi ke halaman data SPSS tadi. Jadi, karena kita punya dua halaman ya, ini halaman output, yang satu adalah halaman data. Ya, kita kembali lagi ke halaman data ini. Cuma kalau kita mau melakukan uji beda, teman-teman, uji beda khususnya adalah uji beda dua kelompok, maka data tinggi tanaman ini harus kita jadikan satu di dalam satu kolom. Ya, jadi ini kita jadikan satu menjadi satu kolom.
Ini adalah inputan di dalam SPSS, dia bacanya seperti ini. Nah, maka kita di variabel ya tinggal kita ganti aja. Nah, namanya di sini adalah tinggi tanaman. Nah, di sini tinggal diganti scale-nya adalah, ini muncul tanda ya. Jadi terdapat karakter yang ilegal karena memang di dalam SPSS tidak bisa membaca spasi. Tinggi tanaman. Nah, ini udah diganti scale. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, gimana caranya kita bisa tahu, oh ini adalah tinggi tanaman kelompok 1, ini punya kelompok 2. Maka sebagai bantuan di kolom selanjutnya kita buat bantuan. Ini adalah data milik kelompok 1, atau tadi di dalam uji normalitas disebut faktor ya. Yang ini punyanya kelompok 2. Maka di var 4 ini tinggal kita ganti namanya menjadi kelompok. Ini memang yang disyaratkan oleh SPSS ketika kita menggunakan uji T independen. Nah, kalau sudah, maka di sini tinggal dianalisis aja. Kita pilih, karena kita membandingkan rata-rata, kita pilih compare mean. Jadi, beberapa menu di SPSS ini bisa kita logika kok. Kalau kita mau mencari korelasi, ya kita pilih correlate. Kalau kita mau modelkan regresi, kita pilih regression. Kalau kita membandingkan rata-rata, ya kita pilih compare mean. Jadi tidak susah sebenarnya. Jadi tinggal kita translate aja. Nah, karena kita membandingkan dua kelompok independen, maka yang kita pilih yang mana? Yang means, one sample, independent, summary, pair, atau one way ANOVA? Yang kita pilih secara logika. Yang mana teman-teman yang dipilih untuk uji beda dua kelompok? Sesuai logika nama, kita pilih yang independen ya, karena dua kelompok tadi bersifat independen. Kalau dependen, ya kita pilih yang pair nantinya. Maka di sini kita pilih yang independent sample t-test. Kelihatan ya SPSS saya? Kelihatan nih, Bu. Kelihatan ya, Bu. Oke. Kalau sudah di sini yang kita masukkan adalah tinggi tanamannya. Kita masukkan ke mana? Ke tes variabelnya. Jadi ini tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, tadi kelompoknya kita pindahkan ke grup variabel. Nah, di sini muncul tanda tanya ya, artinya kelompok itu harus kita definisikan dulu. Bahwa di sini grup 1 tadi, gitu ya, disimbolkan dengan di sini angka 1. Maka di sini tulis 1. Sedangkan grup 2 disimbolkan dengan angka 2. Di sini tinggal pilih 2. Lalu klik continue. Kalau sudah, abaikan yang lain, option juga tidak usah diatur, tidak masalah. Di sini sudah sesuai dengan harapan kita bahwa selang kepercayaan dengan kesalahan 5% itu adalah 95. Maka kalau alfanya 5% ini nggak usah diubah sama sekali. Kecuali teman-teman mau merubah menjadi alfanya itu adalah 1%, maka ini nanti diganti 99%. Begitu. Jadi selebihnya tinggal di oke saja. Nah, nanti akan keluar hasil seperti ini. Jadi untuk yang atas, grup statistik ini menunjukkan summary bahwa kelompok 1 itu rata-ratanya 118 tinggi tanamannya, kelompok 2 rata-rata tinggi tanamannya adalah 131,8. Secara summary itu lebih tinggi kelompok 2 daripada kelompok 1. Nah, untuk membuktikan kita lihat ke hasil uji T independennya. Benar nggak sih antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu memang benar tinggi kelompok 2. Hasilnya bisa lihat di sini. Nah, untuk hasil independent sample t-test ini ada dua bagian. Yang pertama, ada F, ada SIG, ada revenue, dipisahkan dengan garis tinggi. Ini adalah hasil uji homogenitas. Sedangkan yang di sini t-test for equality of means, mulai dari T, DF sampai dengan 95% confident interval, ini adalah hasil uji T independennya. Gitu ya, hasil T independen. Kalau di sini hasil uji homogenitasnya. Nah, pertama tadi sebelum kita melakukan uji T independen, kita lakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Maka kita fokus di sini.
Nah, di sini punyanya SPSS sebenarnya F-nya di sini adalah F revenue ya, tetapi di tempat saya tadi disimbolkan dengan W, sebenarnya sama. Cuma di sini beda simbolnya saja. Berarti di sini statistik uji F-nya atau W-nya tadi sebesar 0,529. SIG-nya sebesar 0,476. Nah, kita coba kembali lagi ke PPT kita tadi untuk uji homogenitas. Gitu ya. Nah, di sini. Nah, sama seperti waktu uji apa tadi normalitas, kita coba baca di sini. Gitu ya. Jadi karena di sini tadi kalau normalitas kan yang diuji masing-masing data ya. Jadi kalau diuji homogenitas nanti outputnya keluarnya hanya satu. Jadi hanya keluar nilai statistik uji F-nya dan nilai signifikansinya. Jadi tidak mana yang punyanya kelompok 1, mana kelompok 2 nggak ada. Karena memang kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Maka dari sini tinggal kita bacakan saja di uji homogenitasnya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa statistik ujinya gitu ya. Statistik ujinya W-nya itu adalah 0,529. Sedangkan nilai probabilitasnya konversi dari W-nya itu adalah 0,476. Maka kalau kita tuliskan di daerah kritis di sini, p-value-nya berapa? P-value-nya adalah 0,746. Sig-nya berapa? Secara teori sig-nya adalah 0,05. Maka di sini antara 0,746 dengan 0,05 kita kasih tanda apa? Lebih besar apa kurang dari? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Jadi 0,746 ini lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Kalau lebih besar, kita tolak atau gagal tolak H0? Gagal tolak H0. Ya, di sini kita gagal tolak H0. Kenapa? Karena p-value-nya tidak kurang dari tingkat signifikansi. Ya, maka di sini gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0, siapa yang diterima? H0. H0. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa varian antar kelompoknya heterogen atau homogen. Homogen. Ya, homogen. Ya, sesuai dengan di H0-nya bahwa varian antar kelompoknya homogen. Maka kesimpulannya, varian antar kelompoknya adalah homogen. Nah, kalau seperti ini, maka di dalam uji T independen homogen, maka kita gunakan rumusnya yang ini, yang pakai varian pool gabungan. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, nanti efeknya adalah ketika kita membaca output dari SPSS-nya di sini. Karena di sini di SPSS ada dua baris ya. Yang pertama adalah equal variant assume, yang kedua adalah equal variant not assume. Jadi ada dua baris. Jadi uji T-nya di dalam hasil uji T independen ada dua, baris 1 dan baris 2. Meskipun di sini nilainya hampir sama. Cuma derajat bebasnya berbeda. Gitu ya. Yang satu derajat bebasnya 18, yang satu 17,44. Nah, ini akibat dari rumus yang berbeda tadi. Nah, kita memilih membaca pada baris 1 atau baris 2 itu tergantung pada hasil uji homogenitasnya. Kalau hasil uji homogenitasnya itu varian homogen, maka kita baca di baris 1. Jadi baris 1 itu untuk varian yang homogen. Kalau variannya tidak homogen, maka kita baca di baris kedua. Untuk case tadi kita tadi, gitu ya, tinggi tanaman, maka kita baiknya baca di baris 1 atau baris 2. Bacanya di baris ke Satu. 1. Kenapa? Karena hasil uji homogenitas tadi menunjukkan varian populasi homogen. Maka kita baca di equal variant assume. Jadi di baris ke-1. Sehingga nanti di dalam tahapan uji hipotesis teman-teman, maka di sini kita tinggal tuliskan ulang saja, gitu ya. Bahwa di sini nanti gitu ya. H0-nya tidak ada beda,
H1-nya ada beda, tingkat signifikasinya 5%. Statistik ujinya kita gunakan statistik uji yang varian populasinya sama atau homogen. Ya, homogen. Kemudian tadi didapatkan nilai T-nya berapa, teman-teman? Atau kalau lupa ini saya kopikan ulang ya. Saya kopikan ulang di atas ini. Ya, maka di sini kita dapatkan nilai statistik ujinya berapa? Statistik ujinya sebesar, bacanya sesuai dengan teori tadi. Statistik uji T kita dan statistik uji beda dua kelompok kita adalah statistik uji T. Maka di sini yang kita baca adalah nilai T-nya. Berapa nilai T-nya? Minus Minus. Minus 12,60. Ya, ini adalah nilai T-nya. Cuma nilai T ini bisa kita konversi menjadi nilai p-value atau probabilitas. Nilai p-value di dalam hasil SPSS pasti disimbolkan dengan sig. Berapa signya untuk T-min 12,05? 0,0000. Ini bukan berarti 0 ya teman-teman ya, tapi mendekati 0 gitu. Nah, ini nilai p-value-nya. Baru tahapan keempat, kita tentukan daerah kritis. Ya. Jadi daerah kritis itu kita tolak H0, ya, tolak H0 ketika p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi. Nah, kita punya p-value sebesar 0,00. Punya tingkat signifikansi sebesar 0,05. Ya. Maka tanda yang kita berikan di sini kurang dari apa lebih dari? 0,000 dibandingkan 0,05 kurang dari atau lebih dari? Kurang dari Kurang dari. 0,05. Ya, betul. Kurang dari 0,05. Sehingga di sini kita bisa ambil keputusan untuk apa? Tolak H0. Nah, kalau tolak H0, maka di tahapan kelima tinggal kita ambil kesimpulan. Kita menolak H0 nih. H0, ini kita tolak. Yang kita terima siapa? H1. H1. Kita tinggal copy pastekan saja pernyataan di H1-nya. Bahwa ada beda rata-rata antar kelompok. Artinya tinggi tanaman, kalau kita sesuaikan dengan konteks tadi ya, ada beda rata-rata tinggi tanaman antar kelompok. Ya, rata-rata tinggi tanaman kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbeda. Kalau berbeda, mana yang lebih baik? Kita tinggal lihat di summary-nya. Summary tinggi tanaman kelompok 1 dan kelompok 2. Kelihatan lebih tinggi yang punyanya kelompok 2 karena rata-ratanya 1, 3, 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa dengan memberikan tadi pupuk hayati, itu bisa menambah tinggi tanaman yang lebih signifikan dibandingkan dengan menggunakan pupuk biasa. Maka kalau kita menyarankan ke petani padi tadi, kalau misalkan petani itu mau menanam padi, kita sarankan untuk menggunakan pupuk yang mana? Pupuk organik. Ya, pupuk organik atau hayatinya. Nah, itu esensi dari hasil penelitian. Di hasil penelitian kita menyarankan petani pakai pupuk A, B, C. Itu dari mana ya? Dari hasil eksperimen. Nggak boleh kita ya asal feeling aja pakai pupuk A gitu, nggak boleh. Jadi harus kita eksperimenkan dulu. Nah, untuk supaya lebih objektif gitu ya. Jadi kita analisis menggunakan statistika uji beda. Benar nggak sih secara data empiris itu penelitian yang saya lakukan memang benar pupuk yang hayati itu bisa meningkatkan efektivitas pertumbuhan tanaman dibandingkan yang pupuk biasa. Begitu teman-teman. Jadi supaya hasil eksperimen kita ini bisa berlaku ke semua populasi yang lain.
ya tanaman padi yang ada di wilayah sekitar Pakis gitu ya. Jadi meskipun ini sudah diuji ada efektivitas, cuma sekali lagi terbatas pada populasi kita. Jadi waktu teman-teman membuat desain itu batasan populasinya di mana? Di sawah di sekitar Pakis saja atau di Klaten seperti itu. Jadi ya hasil pengujian ini nanti tetap terbatas pada skala populasi yang kita tentukan gitu ya. Jadi belum tentu yang kita gunakan di Klaten ini bisa diterapkan di Bali. Kalau kita pengen membunyikan seperti itu, ya nanti populasi di wilayah Bali, di sawah di Bali ya kita masukkan sebagai populasi dan nanti kita ambil sebagai sampelnya juga seperti itu. Jadi meskipun kita bisa menyampaikan bahwa pupuk tadi yang hayati lebih efektif, itu terbatas pada populasi pengamatan kita. Tidak bisa digeneralisir untuk seluruh Indonesia. Misalkan kalau skop populasi kita adalah di Klaten saja. Nah, ini untuk uji beda T independen dua kelompok. Dari penjelasan hari ini terkait uji beda T independen, teman-teman ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan? Tidak, Nanti Ibu. minta Oke, nanti minta dibantu teman-teman untuk dilihat lagi ya recordnya ya. Jadi apa yang disampaikan hari ini diulang-ulang lagi. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah bisa install SPSS-nya bisa dipraktekkan juga, gitu ya. Habis ini ada kuliah. Bu Utami, ada ya, Bu? Oke, jadi karena sudah jam 8.32, mungkin saya agak cepat saja ya. Sekilas, nanti teman-teman sambil lihat lagi, kita follow up lagi minggu depan. Karena ada latihan yang teman-teman bisa kerjakan gitu ya untuk follow up. Yang kedua adalah uji beda dependen ya teman-teman ya. Kalau dependen tadi berarti tanamannya sama atau orangnya sama, cuma diberi perlakuan sebelum dan sesudah. Di dalam analisis statistika kalau uji dependen gitu ya. Di sini langkahnya hampir sama, cuma lebih simpel. Kalau di sini hanya uji normalitas sama uji beda dua kelompok dependen saja. Gitu ya. Saya tunjukkan di SPSS-nya, nanti tinggal kita baca di pertemuan minggu depan. Ya, kalau yang dependen, misalkan di sini case tadinya itu saya pengen melakukan uji coba, gitu ya, pemberian probiotik terhadap penurunan kadar kolesterol. Nah, di sini diasumsikan bahwa probiotik ini diduga memang bisa menurunkan kadar kolesterol. Maka orang sebelum sebelum mengkonsumsi probiotik ini saya ukur dulu kadar kolesterolnya. Kemudian saya kasih probiotik selama 30 hari, setelahnya saya ukur gitu ya, kadar kolesterol sesudahnya. Di sini hanya ada 8 pengamatan. Kalau di dalam uji beda dependen gitu ya, karena di sini adalah orangnya sama, cuma ada sebelum dan sesudah, yang diuji dari uji normalitasnya itu bukan data sebelum dan sesudah, tetapi selisihnya. Jadi antara sebelum dan sesudah kita selisihkan dulu, baru kita uji normalitasnya. Maka di dalam SPSS itu yang kita inputkan ada 3 data, gitu ya. Di sini ada data sebelum, kemudian ada data sesudah, dan ada data selisih. Maka di sini ada sebelum, di sini ada sesudah, dan di sini adalah selisih. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, yang diuji normalitasnya adalah selisihnya. Jadi abaikan yang sebelum maupun sesudah. Nah, selisih kita fokus di sini. Untuk uji normalitas, karena ini ukuran pengamatannya hanya 8, berarti cocoknya pakai uji yang mana? Sapiro atau Kolmogorov? Ya, Sapiro, karena kurang dari 50. Nah, untuk uji normalitas tadi, yang diklik yang mana, teman-teman? Yang diklik, analyze. Terus yang mana lagi? Deskriptif, statistik. Terus habis itu yang dipilih adalah explore. Explore. Ya, explore.
Nah, ini kita kembalikan lagi, karena kita pernah running uji normalitas, maka ini kembalikan lagi, biar kosong. Yang dimasukkan adalah selisihnya. Jadi untuk uji beda T dependent, yang diuji normalitas adalah selisihnya. Maka selisihnya masukkan di sini. Nah, ini karena kita sudah sempat running di awal ya, maka di plot di sini normality plot with test-nya sudah tercentang. Kalau belum, pasti ini belum tercentang dan harus dicentang. Kalau sudah ya tinggal klik OK, gitu ya. Ini hasilnya. Jadi hanya ada satu data yang diuji normalitasnya, hanya selisihnya. Kita fokus di Sapiro-nya di sini, kita lihat statistik dan SIG-nya. Kira-kira dari hasil Sapiro ini, datanya normal atau tidak? Normal tidak? Selisih rata-rata dari sebelum dan sesudahnya. Mas Ardan, datanya normal nggak Mas Ardan? Data selisih ini Mas Ardan. Gimana Ibu? Data selisihnya normal atau enggak ini? Yang Sapiro ya. Mm-mm. Tadi normal nggak ya? Normal nggak sih Ibu? Ya kembali lagi konsepnya ya. Jadi teman-teman perlu berlatih lagi ini. Jadi kalau kita mau ngecek dia normal atau enggak ya, jadi kita kembalikan ke uji normalitasnya tadi ya. Bahwa dalam uji normalitas, ini saya copy saja teman-teman. Nanti saya kirimkan ulang ya Mbak Humairoh. Bahwa di sini H0-nya gitu ya, hipotesisnya, langkah satunya. Hipotesisnya, H0-nya data normal, gitu ya. H1-nya data tidak apa? Data tidak normal. Kemudian di sini tingkat signifikansi atau kesalahannya ditentukan 5% atau 0,05. 5. Kemudian statistik uji. Karena Sapiro statistik ujinya adalah W, nilainya berapa di situ? Berapa tadi W-nya? 0,9. Ya, 0,9. 65. Nah, 65. ya, sudah benar. Kemudian kita tentukan daerah kritis. Ya, tolak H0 ketika apa? P-value kurang dari tingkat signifikasi. Signifikansi. Oke. Nah, di sini P-value-nya berapa? P-value-nya sebesar berapa itu? 857. Ya, 857. Maka di sini tinggal dibandingkan 0,857 lebih dari atau kurang dari 0,05. Kurang dari. Seperti itu ya. Ya, lebih besar. Maka kita bisa bilang gagal tolak H0. Maka kesimpulannya apa kalau gagal tolak H0? Data tidak normal. Data normal. Data normal. Oh iya, ini gagal tolak. Mohon maaf Ibu. Iya, gagal tolak yang dibaca adalah H0-nya. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudah benar. Oh, datanya normal. Cuma proses alur berpikir dari H0 sampai dengan penarikan kesimpulan teman-teman harus tetap ingat. Ya, sebenarnya kalau sudah terbiasa gampang. Jadi kita tinggal melihat sig-nya ini kita bandingkan dengan 0,05. Ya kalau kurang dari berarti tolak H0 kita baca H1. Ya kalau sudah terbiasa. Kalau belum maka uraikan dari ini dari apa namanya? Dari hipotesis sampai kesimpulan harus dicoba, ditulis ulang ya. Nah, untuk uji T dependentnya kita teruskan minggu depan karena sudah jam 8.39 teman-teman. Ini hanya mengulangi uji normalitas.
untuk uji T dependent sebenarnya nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan. Nanti kalau misalkan mau dicoba ketika sudah punya SPSS boleh gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada latihan gitu ya, ada PR. Cuma yang masih saya jelaskan terkait yang uji T independen, maka nanti yang dikerjakan PR yang bawah ini. Jadi ada dua kelompok, kelompok A sama kelompok B. Ini masing-masing dikasih AGNPS sama dikasih metformin. Untuk melihat nanti kadar glukosa akhir di dalam tubuh masing-masing kelompok itu ada berapa. Yang lebih efektif untuk menurunkan kadar gula itu yang mana? AG, NPS atau metformin. Ya, nanti coba ini dianalisis menggunakan uji T independen, dijawab apakah rata-rata menggunakan AGNPS dengan metformin ini ada beda atau enggak. Kalau ada beda, kadar glukosa mana yang lebih rendah? Apakah menggunakannya AGNPS atau menggunakan metformin? Ya, kita nanti tugasnya ditulis di dalam selembar kertas, dikasih nama, minggu depan dikumpulkan, gitu ya. Ini berarti kalau uji T independen dimulai dari mana? Dari uji normalitas, homogenitas, dilanjutkan dengan uji T independen. Gitu. Jadi nanti ketika ada kendala, ketika teman-teman nggak bisa install SPSS-nya, seperti yang Mbak Nova tadi, nanti bisa konfirmasi untuk saya carikan beberapa solusi. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman. Ini untuk PDF hari ini saya coba share kembali ke Mbak Humairo. Monggo jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke. Ini nanti insya Allah untuk recordnya akan saya share ke Mbak Humaira untuk teman-teman dapat putar kembali. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mbak Humairo, nanti minta dibantu ya Mbak Humairo yang hari ini tidak hadir, siapa saja tolong dicatatkan, begitu. Jika belum ada yang ditanyakan dari teman-teman, saya mohon izin untuk undur diri. Selamat mengikuti perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Satu. Sama.